Selamat datang di perkuliahan Matematika 3. Hari ini kita akan mempelajari tentang menentukan luas dan keliling bangun segitiga dan jajar genjang. Mari kita belajar bersama. Pengertian luas, keliling, dan teorema Pythagoras dari segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya dibedakan menjadi segitiga tumpul, segitiga siku-siku, dan segitiga lancip. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut diketahui bahwa titik sudutnya adalah A, B, dan C. Sementara sisinya adalah sisi AB, BC, dan juga AC. Sisi BC yang berhadapan dengan sudut A ditulis A atau sisi A. Sedangkan sisi AC yang berhadapan dengan sudut B ditulis B atau sisi B. Dan sisi AB yang berhadapan dengan sudut C ditulis C atau sisi C. Sudut A sering disebut sebagai sudut alfa. Sudut B sering disebut sebagai sudut beta. Sedangkan sudut C sering disebut sudut Y atau sudut gamma. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya. Ditinjau dari panjang sisinya, segitiga dibagi menjadi segitiga sama kaki, terbentuk dari 2 segitiga kongruen yang berhimpit pada sisi siku-siku yang sama panjang. Contohnya pada gambar ini ya. Yang kedua, segitiga sama sisi, yaitu semua sisinya sama panjang. Dan yang ketiga adalah segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama panjang yang disebut kaki segitiga. Contohnya pada gambar ini adalah sisi AC dan juga sisi BC. Diberi tanda yang menandakan bahwa panjang sisinya sama. Panjang sisi AC sama dengan sisi BC. Segitiga sama kaki juga memiliki 2 sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. Dan memiliki satu sumbu simetri, yaitu CD. Segitiga sama sisi memiliki 3 sisi sama panjang, yaitu AB, BC, dan juga CA sama panjang semua ya. Segitiga sama sisi juga memiliki 3 sudut yang sama besar. Sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C. Dan memiliki 3 sumbu simetri. Segitiga sembarang memiliki 3 sisi yang panjangnya berbeda. Jadi semua sisi pada segitiga sembarang ini berbeda ya. Dan memiliki 3 sudut yang besarnya berbeda juga. Contohnya ada segitiga siku-siku sembarang, segitiga lancip sembarang, dan segitiga tumpul sembarang. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Ditinjau dari besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya lancip. Segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku. Dan segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah tumpul. Jumlah sudut-sudut segitiga membentuk 180 derajat atau satu garis lurus. Hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Perhatikanlah gambar. Jika sudut A1 ditambah sudut A2 sama dengan 180 derajat atau satu garis lurus. Sudut A2 sama dengan 180 derajat dikurangi sudut A1.
besar sudut A2 sama dengan besar sudut B1 ditambah C1. Besar sudut B2 sama dengan sudut A1 ditambah C1. Dan besar sudut C2 sama dengan besar sudut A1 ditambah B1. Menghitung keliling dan luas segitiga. Keliling bangun datar segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah panjang keseluruhan sisi yang dimiliki oleh bangun datar segitiga tersebut. Kelilingnya adalah panjang sisi A ditambah B ditambah C. Luas bangun datar segitiga. Luas adalah banyaknya daerah yang bisa menutupi seluruh permukaan bangun datar. Perhatikan gambar segitiga berikut ini. Jika kita memotong bangun segitiga menjadi dua, kemudian pada ujungnya kita bagi menjadi dua lagi, dan ujungnya ini kita letakkan di samping setiap sisi segitiga, maka akan membentuk bangun persegi panjang, di mana alas segitiga adalah merupakan panjang dan setengah dari tingginya merupakan lebar. Luas segitiga sama dengan luas persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar, di mana panjangnya adalah alas dan lebarnya adalah setengah tinggi atau setengah T. Jadi luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi dibagi dua. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Perhatikanlah gambar ini. Sisi di sebelah sini disebut sisi tegak, sisi alas, dan juga sisi miring. Sisi miring berhadapan langsung dengan sudut segitiga. Sifat teorema Pythagoras adalah hanya untuk segitiga siku-siku ya. Minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu untuk menentukan sisi yang ketiga. Nah, contohnya pada gambar ini dapat dibuktikan dengan jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jika kita masukkan ke dalam rumus, maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, yaitu 25. Maka rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Contohnya, sebuah segitiga siku-siku seperti pada gambar berikut, maka tentukanlah sisi N. Nah, diketahui rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Diketahui A adalah N, yang kita akan cari nanti. Kemudian B sama dengan 9 cm dan C sama dengan 15 cm. Untuk menentukan sisi N, maka kita masukkan ke dalam rumusnya dulu. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A belum diketahui ya, maka kita tulis N kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 9, ditambah B, yaitu 9, dan C-nya adalah 15. Maka N kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat, yang nanti akan menghasilkan N sama dengan 12. Maka sisi N adalah 12 cm. Pengertian, luas, dan keliling dari bangun datar jajar genjang. Jajar genjang yaitu bangun datar yang berupa segi empat, mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar, seperti pada contoh gambar ini. Sifat bangun datar jajar genjang. Sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Contohnya adalah sisi AB sejajar dengan CD, sisi AD sejajar dengan BC, dan sisi AB sejajar dengan BC. Sudut yang berhadapan sama ukurannya, yaitu contohnya sudut A sama dengan sudut C, dan sudut B sama dengan sudut D. Dua sudut yang berdekatan saling berpelurus, yaitu sudut A ditambah sudut B
sama dengan sudut B ditambah sudut C, yaitu 180 derajat. Diagonal jajar genjang membagi daerah jajar genjang menjadi dua bagian sama besar, yaitu luas daerah segitiga ADB sama dengan luas daerah segitiga, dan diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang, yaitu AO sama dengan CO dan BO sama dengan DO. Menghitung keliling dan luas jajar genjang. Keliling jajar genjang adalah jumlah panjang keseluruhan sisi yang dimiliki oleh bangun datar jajar genjang tersebut. Maka kelilingnya adalah AB ditambah BD ditambah CD ditambah DA. Luas bangun datar jajar genjang. Luas adalah banyaknya daerah yang bisa menutupi seluruh permukaan bangun datar. Perhatikanlah contoh ini. Gambarkanlah sebuah jajar genjang dengan ukuran alas dan tinggi barang pada kertas peta. Potong menurut sisi-sisinya. Tentukan mana sisi alas dan tinggi segitiga. Bagian bawah ini kita anggap alas dan ini adalah tinggi. Potong menurut salah satu garis diagonalnya. Bangun datar apa yang terbentuk? Ya, dua buah segitiga ya. Ternyata luas jajar genjang itu adalah 2 kali luas segitiga. Karena rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi, maka diperoleh luas jajar genjang adalah 2 dikali setengah kali alas kali tinggi. Maka luasnya adalah alas kali tinggi. Contoh soal. Sekarang coba tentukan keliling dan luas bangun gabungan berikut ini ya. Silahkan dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.